Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Math Learner semuanya, ketemu lagi dengan saya, Bundar, di Belajar Matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bilangan prima. Seperti apa pembahasannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Math Learner semuanya, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Lalu apakah faktor itu? Faktor itu adalah bilangan yang habis membagi dari bilangan prima tersebut, di mana faktor itu merupakan anggota bilangan asli. Math Learner semuanya, saya akan memberikan beberapa contoh bilangan yang kemudian akan kita periksa apakah bilangan tersebut termasuk bilangan prima atau bukan. Untuk memeriksa, kita akan menggunakan bantuan tabel T untuk menentukan faktor dari bilangan tersebut. Kita mulai dari contoh yang pertama adalah bilangan 1. Ini yang disebut dengan tabel T. Nah, bilangan 1 ini kita akan periksa apakah dia termasuk bilangan prima. Kita tentukan faktornya dengan melakukan pembagian ataupun dengan perkalian. Math Learner bisa memilihnya salah satu. Kalau saya lebih suka menggunakan pembagian karena lebih mudah. Pilihan ada di Math Learner sendiri. Saya akan menggunakan pembagian, ya. 1 dibagi dengan 1. Ya kan? Bisa? Bisa. Mendapat berapa? Dapat 1. Sekarang kita kembalikan ke definisi dari bilangan prima itu sendiri. Bahwasanya bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Ya, berarti punya 2 tapi 1 dan dirinya sendiri. Sementara 1 itu memiliki faktor 1 dan 1 yang memiliki sifat reflektif. Maka dinyatakan bahwa 1 bukan termasuk bilangan prima, ya. Seperti itu. Kemudian kita cek lagi, misalkan kita ambil bilangan 2. Masih menggunakan tabel T. Ambil 2. Kita lakukan pembagian dari bilangan 2 ini. 2, apakah bisa dibagi 1? Bisa, ya, diperoleh 2. Ya kan? Kemudian dilanjutkan. Apakah 2 bisa dibagi 2? Ya. 2, apakah bisa dibagi 2? Ya. 1. Bila berlaku sifat komutatif, itu dinyatakan bahwa faktor dari 2 itu adalah 1 dan 2. Nah, ini. Faktornya adalah 1 dan 2. 1 dan 1 ini sama. 2 dan 2 ini sama. Artinya 2 ini punya dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Maka bilangan 2 itu tergolong bilangan prima. Ya, jadi ini termasuk bilangan prima. Seperti itu cara mengeceknya. Saya akan lanjutkan ke contoh yang ketiga, yaitu bilangan 3. Kita cek. Ya. Kita mulai lagi. Apakah 3 bisa dibagi 1? Bisa. Ya, yaitu dapat 3. Apakah 3 bisa dibagi 2? Tidak, karena punya sisa. Sementara pembagian dalam faktor ini adalah habis, ya, terbagi habis. Kemudian, apakah 3 bisa dibagi 3? Ya, dapat berapa? 1.
Sama seperti bilangan 2, yaitu memiliki 2 faktor, yaitu 1, ya, 1 dan ini sama, kemudian dirinya sendiri yaitu 3, ya. 3 dengan ini sama, ya. Maka bilangan 3 itu bisa dinyatakan sebagai bilangan prima karena memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri, yaitu 3. Kita lanjut pada bilangan 4, ya. Kita lanjut pada bilangan 4. Kita periksa apakah 4 itu termasuk bilangan prima atau bukan. Ya. 4 bisa dibagi 1. Ya, diperoleh 4. Apakah 4 bisa dibagi 2? Ya, dapat. Dapat berapa? 2. Apakah 4 bisa dibagi 3? Tidak, karena punya sisa. Ya kan? Apakah 4 bisa dibagi 4? Bisa. Berapa? 1. Ya kan? Ternyata bilangan ini kan sama. 1 dengan 1 ini sama. 1. Berarti ini sama. Ya kan? 4. 4 ini juga sama. Berarti dihitung 1. Kemudian 2. 2 ini dengan 2 ini juga sama. Maka diambil 1. Maka 4 ini, bilangan 4 memiliki 3 faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Karena memiliki 3 faktor, karena memiliki 3 faktor, maka dinyatakan bahwa 4 bukan bilangan prima. Ya, bukan. Kita lanjut pada bilangan 5. Ya, bilangan 5. Kita periksa. Lima bisa dibagi 1? Ya, bisa. Dapat 5. Apakah 5 bisa dibagi 2? Tidak, karena punya sisa. Kemudian apakah 5 dibagi 3 bisa? Ya, tapi sisa. Yang diminta di sini adalah terbagi habis tanpa sisa. Kemudian dilanjut, apakah 5 bisa dibagi 4? Ya, tapi sisa. Terakhir, 5 dibagi 5, dapatnya 1, sama. Nah, karena sama, ya, karena sama ini, 1 ini dengan 1 ini sama, nah ini, 5 ini dengan 5 ini juga sama, maka dinyatakan bahwa bilangan 5 itu memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 5, yang mana 5 adalah dirinya sendiri. Maka bilangan 5 itu termasuk bilangan prima. Ya. Lanjut ke bilangan berikutnya, yaitu bilangan 6. Kita periksa. 6 dibagi 1, bisa terbagi habis ya, dapat 6. Kemudian dibagi 2, apakah bisa? Bisa, didapatkan 3, ya kan? Apakah bisa dibagi 3? Ya, dapat 2, ya kan? Sama dengan ini, ya kan? Apakah bisa dibagi 4? Sisa. Dibagi 5 juga sisa, dibagi 6 juga dapat 1, sama, ya kan? Nah, ini sama. Ini sama, ya kan? Ini juga sudah terambil, ini juga sudah terambil. Maka bilangan 6 ini memiliki 3 faktor, yaitu 4 faktor ya, 4 faktor. 1, 2, 3, dan 6. Maka bilangan 6 tidak termasuk bilangan prima. Kita lanjutkan pada bilangan berikutnya adalah bilangan 7. Ya.
Kita periksa, apakah 7 juga termasuk bilangan prima atau bukan? 7 dibagi 1 kita peroleh 7. Dibagi 2 dapat sisa ya. Dibagi 3 juga demikian, dibagi 4 dapat 1 sisa 3, dibagi 5 dapat 1 sisa 2, dibagi 6 dapat 1 sisa 1, ya kan? Kemudian dibagi 7 dapat 1. Nah, dari sini kita bisa melihat berapakah faktor dari 7 itu. Ternyata faktornya adalah 1, ini sama dengan ini kan. Kemudian 7 itu adalah dirinya sendiri. Maka 7 itu memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Maka 7 itu bisa dimasukkan ke kelompok bilangan prima. Bilangan prima. Sekarang kita lanjut ke bilangan 8. Kita periksa. 8 dibagi 1 kita peroleh 8, ya kan? Dibagi 2 dapat 4. Kalau dibagi 3 itu dapat 2 sisa 2, tidak termasuk. Kalau dibagi 3 itu dapat 2 sisa 2. Kalau dibagi 4 itu habis ya, dapat 2, ya kan? Sama. Kemudian kalau dibagi 5 dapat 1 sisa 3, dibagi 6 itu dapat 1 sisa 2, dibagi 7 dapat 1 sisa 1, dan terakhir adalah dibagi 8 diperoleh 1. Sekarang kita tinggal periksa. Faktornya dari 8 berapa saja? 1. Ya, ini sudah sama. 2, ini sudah sama. 4, ini juga sudah sama. 8, ini juga sudah sama. Maka diperoleh bahwa 8 itu memiliki 4 faktor. Maka 8 bukan bilangan prima. Ya. Kita masuk ke bilangan 9. Kita periksa nih. 9 kita bagi 1. Ya. Apakah bisa? Ya, dapat 9. Dibagi 2, karena dia termasuk bilangan ganjil, punya sisa, tidak bisa. Dibagi 3. Nah, dibagi 3 bisa nih dapat 3. Ya kan? Dibagi 4 juga sisa, dibagi 5 dapat 1 sisa 4, dibagi 6 dapat 1 sisa 3, dibagi 7 dapat 1 sisa 2, dibagi 8 dapat 1 sisa 1, dan dibagi 9 diperoleh 1. Kita lingkari, faktornya 9 berapa saja? 1, ya kan? Sama. 3, 9. Memiliki 3 faktor, maka 9 tergolong bukan bilangan prima. Ya kan? Terakhir saya mengambil 10 bilangan pertama. 10 kita periksa. 10 dibagi 1 diperoleh 10, ya kan? Dibagi 2 saya dapat 5. Dibagi 3 dia bersisa, dibagi 4 juga dapat 2 sisa 2, dibagi 5 itu dapat 2. Dibagi 6 tidak bisa, dibagi 7 tidak bisa, dibagi 8 juga nyisa ya, dibagi 9 juga sisa dapat 1 sisa 1, terakhir dibagi 10 dapat 1. Kita lingkari faktornya dari 10 berapa saja? 1, 2, 5, 10. Memiliki 4 faktor, ya. Maka 10 bukan termasuk bilangan prima, ya, bukan.
Dari 10 contoh bilangan yang sudah kita periksa tadi dengan menggunakan tabel T, itu kita dapat membedakan manakah bilangan yang tergolong bilangan prima dan yang bukan bilangan prima. Yang termasuk bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Kemudian, bilangan yang memiliki faktor lebih dari 2 itu bukan bilangan prima. Dalam hal ini disebut sebagai bilangan komposit. Mudah-mudahan Math Learner bisa memahami dan menerima dengan baik dari pembahasan yang saya berikan dan bisa melanjutkan bilangan-bilangan berikutnya untuk diperiksa apakah bilangan itu termasuk bilangan prima atau bukan. Semoga bermanfaat.